Bab 045. Za, nggak minum obat. Bu Nur berjalan keluar menghampiri Chelsea di teras depan. Sudah sebulan lebih, mereka menyewa rumah di dekat tempat tinggal mereka yang dulu. Boten, Bu. Ini baru mau beli sarapan pagi sambil nyari sayuran dulu di tempat Bude. Loh, kamu udah enakan? Udah seminggu ini, nggak pernah diam di rumah. Ikut ke ladang, jalan ke pondok, ziarah. Mulai bosan, iya. Apa kita pulang aja? Pasti Arman sudah di Jakarta sekarang. Masih betah, malah betah banget. Selesai memasang sendal dan meraih tas belanjanya, Chelsea berbalik menyalami tangan ibunya. Nanti kalau Rania bangun, bilang nggak usah nyusul. Aku cuma bentar. Ya wes, beneran cuma beli sarapan. Awas aja kalau kamu ngikut orang pergi panen lagi. Chelsea hanya tersenyum kecil, lalu beranjak pergi. Ia berjalan kaki dengan santai sambil menikmati pemandangan desa, udara pagi yang sejuk dan menyapa para petani yang hendak pergi ke ladang. Za, ikut ke ladang nggak? Sahut seorang pria tua saat berpapasan dengan Chelsea. Besok aja, Mbah. Hari ini saya nggak enak badan. Oh alah. Kangen suamimu pasti, kan? Bodi telepon gitu loh biar disusulin ke sini, pria itu tertawa sendiri, lalu kembali berjalan menuju ladang. Ucapan Simbah membuat Chelsea mendadak malas melanjutkan langkahnya. Di bawah pohon rindang, ia berdiri sambil melihat jari-jari kakinya yang dibalut sandal jepit. Ya Allah, aku ini mikirin apa? Chelsea kembali menegapkan kepala, menepis semua rasa rindu, kecewa, dan amarah yang belum juga sirna. Namun, belum juga berjalan, ia kembali mematung saat melihat dari jarak beberapa meter, seseorang turun dari motor gede. Tadinya, Chelsea berpikir, mungkin orang itu adalah turis atau orang yang ingin bertanya jalan. Namun, ia segera menyadari sesuatu saat melihat postur dan gelagat yang sangat tidak asing. Dia. Tanpa menunda waktu, Arman berjalan cepat menghampiri Chelsea sembari membuka helmnya dan dilemparkan ke sembarang arah. 16. Kedua matanya terlihat berkaca dan memerah. Rahang wajah pun mengecang, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Arman saat melihat cara Chelsea memandanginya. Melihat Arman berada di depan mata, membuat wajah Chelsea berubah pucat, hingga panik sendiri. Tas belanja yang sejak tadi ia pegang dilepaskan begitu saja. Sesegera mungkin, Chelsea hendak berbalik pergi, tapi sayang tangan Arman lebih dulu menarik pundaknya lalu memeluknya dengan erat. 17. Sebisa mungkin, Chelsea tak membalas pelukan itu. Hanya diam, membiarkan tangannya menggantung begitu saja. Tapi, dari sorot matanya seolah menjelaskan jika ia merindukan pelukan dari pria ini. Kamu menghindariku? Tanya Arman setelah melepaskan pelukannya. Ia seperti orang kebingungan yang dipenuhi pertanyaan, saat melihat Chelsea tak seceria, seperti terakhir kali ia tinggalkan. Bukannya menjawab, kedua mata Chelsea malah sibuk menyusuri wajah yang masih sama tampannya. Tatapan teduh yang masih sama dan tentu saja cinta dan kasih sayang pria itu selalu meluap-luap saat mengkhawatirkannya. Za. Arman melambai-lambaikan tangan di depan wajah Chelsea.
Hello, kamu kenapa diam saja? Aku butuh penjelasan serinci mungkin, kenapa kamu bisa sampai betah berlama-lama di sini? Lagi-lagi Chelsea masih sibuk menatap suaminya dengan ekspresi tak percaya. Ia pikir, ini tidak mungkin dan akhirnya, tanpa ancang-ancang, ia mengangkat sebelah kakinya dan tak. Arman mengeluh kesakitan sambil mengangkat sebelah kakinya yang baru saja diinjak oleh Chelsea. Kenapa malah diinjak sih? Ternyata sakit. Berarti ini bukan mimpi. Dengan ekspresi datarnya, Chelsea membungkukkan badan, meraih tas belanjanya kemudian kembali melanjutkan langkahnya melewati Arman begitu saja. Chelsea. Cepat-cepat Arman menyusul. Motornya yang terparkir di tepi jalan itu urusan belakangan. Sekarang, waktunya untuk menghadapi tantangan lain, yaitu mencari tahu apa yang terjadi, dan membuat senyum di wajah istrinya merekah lagi. Percayalah, hal ini lebih berat dari tugas gabungan. Kamu tidak mau menjawabku? Tanya Arman saat berhasil mensejajarkan langkahnya dengan Chelsea. Nanti saja. Kenapa nggak sekarang? Masih pagi. Aku belum punya cukup energi untuk bicara. Chelsea mempercepat langkahnya, saat sudah dekat dengan kios bude yang biasanya menjual sayuran, lauk pauk, dan sarapan pagi. Beberapa ibu-ibu yang sedang berada di depan kios langsung tersenyum-senyum dan berbisik saat melihat pria tinggi dan tampan yang terus mengekori Chelsea dari belakang. Wah, komandan baru kelihatan. Chelsea udah sebulan loh di sini. Iya, saya ada tugas gabungan di NTT. Diliriknya Chelsea yang sedang memilih sayur dan ikan di atas meja kios. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Sekarang, saya lagi cuti, jadi langsung nyusul ke sini. Oh alah. Sahut ibu-ibu secara bersamaan, lalu mengalihkan pandangannya kepada Chelsea yang sedang sibuk bertransaksi dengan bu kios. Suamimu mbok diajak ke pengajian tempat Pak RT. Insya Allah, Bu, jawab Chelsea saat menoleh ke arah ibu-ibu tadi. Loh jangan insya Allah. Wong banyak yang ngira kalian itu cerai loh, karena kamu kelamaan di sini. 18. Kelopak mata Arman terbuka lebar saat mendengar penuturan ibu-ibu berdaster batik di hadapannya. Cerai. Iya. Sampai-sampai, anak Pak R udah mulai mantau tuh, mau deketin Chelsea, kalau memang beneran pisah. Arman berdecak, kemudian beranjak mendekati Chelsea yang masih berdiri di depan meja kios. Ia terlihat panik sendiri, sementara yang ditatap masih datar saja, tidak membantah ataupun membenarkan omongan ibu-ibu tadi. Mas mau sarapan lontong sayur atau pecel? Tanya Chelsea saat menyadari Arman berdiri di sampingnya. Udah nggak mood makan apa-apa. Ya sudah. Satu persatu belanjaan Chelsea masukkan ke dalam kantong, kemudian beranjak pergi meninggalkan kios tersebut. Dari belakang, Arman menyusul. Tak lupa, ia mendorong motor dan mengambil helmnya, yang sempat ditinggalkan di tepi jalan tadi. Melihat Chelsea tak banyak bicara dan tidak secerewet biasanya, malah membuat Arman semakin tersiksa, dan khawatir. Di teras depan, Bu Nur dan Rania sedang duduk menikmati dedan singkong rebus. Sejak tadi,
Mereka menunggu Chelsea kembali membawa sarapan pagi. Jangan-jangan ke ladang lagi, Bu. Rania melihat arloji di pergelangan tangannya. Udah lumayan lama ini. Apa saya susul aja, ya? Enggak ah. Udah ibu ingetin tadi. Paling juga Chelsea lagi ngobrol sama ibu-ibu di kiosnya Tri. Tapi, kalau sampai dia nyangkut di ladang lagi, ibu akan paksa dia pulang ke Jakarta. Rania kembali melahap sepotong gorengan, mengangkat kepalanya seperti sedang memikirkan sesuatu. Seharusnya, Pak Arman sudah di Jakarta sekarang. Andai aja dia datang ke sini, bujuk Bu Chelsea. Tapi, nggak mungkin sih, biasanya abis Satgas, pasti ada rapat koordinasi. Saat Rania masih sibuk berandai-andai, Bu Nur sudah berdiri dari tempat duduknya. Membelalakan mata sambil menunjuk lurus ke depan. Ran, itu Arman beneran dateng kok. Heh. Rania spontan langsung berdiri. Melihat ke arah jari telunjuk Bu Nur. Benar saja, pria yang sedang mendorong motor Harley tepat di belakang Chelsea adalah Arman. Waduh. Apa Pak Arman sudah tahu nggak ya, Bu? Bu. Jangan dibahas dulu, Ran. Selesai memarkirkan motornya, Arman mendekati Bu Nur, memeluk dan menyalami tangannya dengan singkat. Ibu, sehat. Alhamdulillah, sehat nak. Sementara Chelsea memilih segera masuk ke area dalam rumah, untuk menyiapkan sarapan pagi yang sudah ia beli tadi. Pandangan Arman, beralih menatap Rania yang langsung menunduk saat melihatnya. Ia tahu, gadis remaja itu pasti takut ia marahi karena tidak memberikan kabar mengenai Chelsea. Ternyata kamu juga betah di sini, Ran. Maaf, Pak. Kepalanya tertunduk semakin dalam. Sudah, ayo masuk-masuk. Kita lanjut ngobrol di dalam. Ditariknya lengan anak menantunya itu, masuk ke dalam, bersamaan dengan Rania yang menyusul dari belakang. 19. Kalau mau istirahat langsung ke kamar aja, men. Ditunjuknya kamar yang terletak tak jauh dari ruang tamu. Kamu pasti capek, belasan jam naik motor, baru sampai sini. Nanti saja, Bu. Meletakkan tasnya di sofa, tak lupa membuka jaket dan kaos tangan, saya mau ke belakang sebentar. Mau ngomong sama Chelsea. Dek. Bu Nur dan Rania saling melirik satu sama lain. Melihat sikap tenang Arman, sepertinya dia belum tahu jika Chelsea baru keguguran dan sekarang sedang masa pemulihan, baik secara fisik maupun mental. Tangan Arman menyibak tirai pembatas ruangan. Dari ambang pintu, ia bisa memandangi Chelsea yang sedang memindahkan pecel ke piring. Singkong rebus Bu Nur pun ikut disajikan. Mas mau ngomong. Nanti aja. Makan dulu. Arman menghela napas, kemudian melanjutkan langkahnya, menarik kursi dan langsung duduk di samping Chelsea. Ya sudah, kalau kamu maunya nanti. Sekarang kamu makan, Mas suapin ya. Aku bisa sendiri. Chelsea menyodongkan sepiring pecel ke hadapan Arman. Bagi dua aja. Nggak habis kalau makan sendiri. Iya. Tak ingin terlalu mendesak, akhirnya Arman manut saja.
Disuruh makan, ia makan. Diminta diam, ia diam. Setidaknya, ia sudah cukup mengenal Chelsea, yang membutuhkan waktu untuk menenangkan pikiran, sebelum bercerita mengenai apa yang dia rasakan. Di balik tirai, Bu Nur dan Rania mengintip ke dalam. Memantau situasi antara pasangan suami istri itu. Saat merasa keadaan masih aman-aman saja, mereka memilih mundur perlahan. Malam ini, kamu ikut ibu nginap di pondok pesantren aja ya, rumahnya Kiai, ucap Bu Nur berbisik kepada Rania. Hah? Ia menunjuk dirinya sendiri. Saya, Bu. Loh iya. Siapa lagi? Tenang, rumah Bu Nyai itu terbuka untuk siapa saja. Cuma nginep kok, malam ini aja. Biar Arman dan Chelsea bisa leluasa ngomong. Iya sih, sambil berkacak pinggang, Rania menoleh melihat ke arah pintu masuk dapur. Dalam hati, ia berharap masalah ini secepatnya selesai. Atau setidaknya, Chelsea tidak lagi memendam isi pikirannya selama ini. Di tempat lain, Bu Nera hanya bisa duduk ngelamun seperti orang kehilangan semangat, setelah mendapatkan teguran keras dari suaminya yang baru saja pulang dari Makassar. Bagaimana kondisi kakak iparmu sekarang? Tanya Papa, saat menghampiri Arkan di teras samping. Seharusnya, kamu ceritain ini ke Papa lebih cepat. Mereka semua memang gila harta. Semuanya diupayakan. Tapi nggak harus di T*4 juga, Pak. Mama sampai bengong tuh, batin pasti. Arkan kembali menoleh ke dalam, memandangi Bu Nera sebentar. Sebagai anak laki-laki, tentu Arkan kasihan melihat ibunya. Lebih baik Papa yang kasih pelajaran, daripada Arman yang turun tangan, bisa malu Papa sebagai kepala rumah tangga. Mamamu, nggak sadar, hidup kita dulu seperti apa. Masih saja tinggi hati, suka merendahkan orang lain. Itu dia. Lah kembali mengalihkan pandangan ke papanya. Padahal, rencananya, aku mau cari calon istri yang biasa aja. Nggak usah dari kalangan elit. Tapi, standar mama ketinggian. Nggak usah pakai standar mamamu. Beliau menekan sisa rokoknya ke dalam asbak sampai padam. Pakai standar Papa aja. Yang penting kalian saling mencintai, gas aja. Biar Papa cepat dapat mantu. 20. Boleh yang nggak berpendidikan? Boleh dong. Kalau mukanya B aja, nggak cantik. Cek, cantik itu relatif. Gasmi. Kalau yang beda agama, boleh. Loh. Nyari masalah itu. Cari yang beda kabupaten saja, jangan miko macam-macam Arkan. Bukannya merasa takut, Arkan malah terkekeh sendiri, karena ucapannya tadi hanyalah candaan semata untuk mencairkan suasana. Lah harap, dengan kehadiran papanya di Jakarta, mamanya tidak akan berani mengusik Chelsea lagi. Sampai malam hari, mereka belum juga bicara. Jam 9 malam, selepas menghadiri pengajian rumah Pak RT, Arman menyusul Chelsea yang sedang berada di dapur. Sa, ini sudah malam. Apa kamu masih mau nunggu sampai besok?
Aktivitas Chelsea terhenti sebentar menoleh kepada Arman. Sebenarnya, aku datang ke sini cuma mau nenangin pikiran Mas. Makanya aku nggak mau bahas apapun dulu. Aku tahu, kamu marah karena aku nggak pernah ngabarin, kan? Arman mendekat, menarik bahu Chelsea, hingga sekarang mereka saling berhadapan. Aku juga sudah tahu. Kamu tertekan karena sikap keluargaku yang memanfaatkan kesempatan untuk nyudutin kamu selama aku nggak ada, kan? Nanti, aku kasih pelajaran ke mereka.